Halo teman-teman, pada video ini saya akan membuat topologi jaringan berdasarkan dengan gambar ini. Langsung saja kita ke aplikasi Cisco. Pertama, kita akan menginputkan semua device, end device, dan juga network device sesuai dengan apa yang ada di gambar ini. Mungkin pada proses ini saya akan mempercepat videonya. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap end device. Kita klik salah satu end device, misalnya PC 0. Kita masuk ke menu desktop, lalu pilih IP configuration. Kita inputkan IP-nya. Saya di sini pada kotak biru menggunakan IP 192.168.30.2. Dan untuk gateway-nya, kita bisa lihat di ketentuan pada poin nomor 5, semua VLAN menggunakan inter-VLAN routing dengan alamat gateway segmen terakhir 100. Berarti pada default gateway, angka 2 ini yang terletak pada segmen terakhir kita ganti menjadi 100. Lalu kita bisa keluar. Kita bisa setting end device lainnya. Pada kotak ping, saya menggunakan IP 192.168.20.2. Dan juga default gateway-nya ini mengikuti dengan IP address pada setiap PC. Kotak kuning 192.168.10.2. Perlu diingat juga setiap PC harus memiliki IP yang berbeda karena peran IP ini adalah sebagai tanda pengenal setiap PC.
Setelah membuat konfigurasi IP pada setiap end device, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap device menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel straight untuk PC ke switch dan juga router ke switch. Untuk kabel switch ke switch, saya menggunakan kabel straight yang berbentuk seperti garis putus-putus ini. Setelah semuanya terhubung menggunakan kabel, selanjutnya kita akan men-setting VTP pada semua switch. Kita akan melakukan konfigurasi VTP pada semua switch. Kita klik switch 0, pergi ke menu CLI, lalu kita mulai config enable, lalu masuk ke menu global. Untuk perintahnya, pertama kita bisa mengetikkan VTP domain. VTP domain ini untuk memberikan nama pada VTP-nya, domain VTP-nya. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Bisa nama boleh terserah sesuai pilihan masing-masing. Kemudian kita ketik VTP password untuk memberi password pada VTP-nya. Passwordnya bebas. Selanjutnya ketik VTP mode. Nah, VTP mode ini berfungsi untuk memberi peran pada setiap switch. Kita klik enter. Nah, ini switch lainnya bisa kita lihat pada gambar. Switch 1 kita akan mengubahnya menjadi VTP server, mode server, dan switch 2 kita akan ubah menjadi mode transparan. VTP 3 kita akan mengubahnya menjadi mode client. Kita lanjut untuk config VTP. Perlu diingat VTP domainnya harus sama. Setiap switch harus memiliki VTP domain dan juga VTP password yang sama. Dengan VTP ini kita bisa melakukan pendaftaran VLAN hanya sekali konfigurasi pada salah satu switch, yaitu pada switch yang sudah berperan sebagai server. Oleh karena itu, VTP domain dan juga VTP passwordnya harus sama agar VLAN yang sudah didaftarkan pada switch server tadi terbaca oleh switch yang lainnya. VTP domain pattern, VTP password bottom. Kita beri mode server, VTP mode server. Oh ya, untuk informasi, secara default VTP ini setelah kita men-setting VTP domain dan juga VTP password,
secara otomatis switch tersebut akan menjadi mode server. Mode server itu merupakan settingan defaultnya dari VTP ini. Jadi sebenarnya kita tidak, kalau jika kita ingin mendaftarkan switch ke mode server, tidak perlu diketikkan perintah ini, juga tidak apa-apa. Kita lanjut. VTP domain, VTP password, VTP mode menggunakan transparan karena switch kedua sesuai pada gambar tadi. Dan switch terakhir, switch 3, kita akan mendaftarkannya pada mode client. Setelah kita mendaftarkan kita men-setting VTP pada setiap switch, selanjutnya kita akan mendaftarkan VLAN pada switch server. Kita klik switch server. Tadi switch 1 yang didaftarkan sebagai server. Selanjutnya kita ketikkan perintah VLAN. Oh ya, sebelumnya bisa dilihat di ketentuan poin 123. End device pada kotak kuning VLAN ID 10 dengan nama Batu Haji, kotak pink VLAN ID 20 dengan nama Tiban, kotak biru VLAN ID 30 dengan nama Nongsa. Berarti kita mendaftarkan VLAN yang ada di ketentuan ini. Pertama kita ketikkan VLAN 10, enter, lalu ketik name. VLAN 10 ini tadi, perintah VLAN 10 ini untuk memberikan VLAN ID, dan selanjutnya ini name kita untuk memberikan nama pada ID VLAN yang tadi. Kita beri nama Batu Haji. Dan juga perlu diingat, untuk memberi nama VLAN kita tidak boleh menggunakan spasi. Kalau jika kita menggunakan spasi, biasanya tidak akan berhasil. Contohnya seperti ini. Maka akan muncul tulisan invalid input detected. Add simbolnya marker. Kita harus menghilangkan spasi pada namanya. Lalu, selanjutnya kita daftarkan VLAN ID yang lain. Jika sudah selesai, kita bisa ketik exit untuk kembali ke menu global. Kita bisa keluar. Nah, setelah kita mendaftarkan VLAN, kita bisa mengecek ke switch lain apakah VLAN yang tadinya didaftarkan di server switch ini sudah terbaca atau belum. Kita bisa mengeceknya dengan do show VLAN brief. Kita lihat di sini VLAN yang didaftarkan di server tadi tidak ada terbaca sama sekali. Hal ini dikarenakan kita belum menghubungkan setiap switch dengan trunk link. Jadi kita harus menghubungkan setiap switch menggunakan trunk link. Antara switch 0 dengan switch 1 ini kita bisa pilih salah satu switch untuk melakukan konfigurasi. Misalnya saya memilih switch 0. Kita ketikkan interface FA04. FA04 ini didapat dari port yang terhubung ke switch 1. Enter. Lalu kita ketikkan switch port
mode terang. Enter. Kita bisa exit. Kita lakukan hal serupa pada switch lainnya. Hubungan antara switch 1 dengan switch 2 kita bisa pilih salah satu. Misalnya saya pilih switch 2. Interface FA 01 switch port mode terang. Exit. Selanjutnya kita hubungkan lagi switch 2 dengan switch 3. Misalnya saya mengkonfignya di switch 2. Interface FA 02 switch port mode terang. Exit. Bisa dilihat di sini panah yang tadinya warna hijau menjadi warna oranye. Tandanya switch sedang memproses perintah yang baru saja kita masukkan. Kita bisa tunggu tanda oranye ini berubah menjadi hijau kembali. Kita bisa mempercepat dengan mengklik forward. Nah, setelah berubah menjadi hijau, kita bisa mengecek kembali. Misalnya switch 0. Ketikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini VLAN yang didaftarkan pada server switch tadi sudah terbaca oleh server yang diberi peran sebagai klien. Kita bisa cek ke switch lain, misalnya switch 3. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah terbaca dari VLAN yang dibuat oleh server tadi. Kita cek lagi pada switch 2. Nah, kita lihat di sini pada switch 2 ini VLAN yang kita daftarkan pada switch server tadi tidak terbaca. Kenapa? Karena switch kedua ini kita daftarkan sebagai VTP mode transparan. Jadi mode transparan ini memiliki sifat dia hanya meneruskan data yang ia terima. Ia tidak peduli dengan data yang ia dapatkan. Dia hanya meneruskan pada device yang terhubung dengannya. Oleh karena itu, pada switch kedua ini VLAN yang didaftarkan pada server tidak terbaca. Nah, selanjutnya setelah mendaftar VLAN dan juga terang link, kita bisa menghubungkan switch dengan end device menggunakan access link. Kita bisa klik, misalnya kita konfigurasi pada switch 0 dulu. Kita klik masuk ke CLI, ketikkan interface FA 01. Kita lihat pada switch 0, port FA01 ini terhubung ke PC 0. Dan perintah ini memiliki arti bahwa kita memilih port 01 untuk dikonfigurasi. Kita klik enter. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Ini switch port mode access ini merupakan perintah untuk membuat port FA1 ini menggunakan mode access link terhadap PC 0. Kita klik enter. Kemudian kita akan mendaftarkan FA01 ini yang terhubung ke PC 0 ini ke VLAN 30 sesuai dengan ketentuan.
karena dia berada di kotak biru. Perintahnya switch port akses VLAN 30. Nah, selanjutnya oh ya, dan juga bisa dilihat di sini tanda panah yang hijau tadi berubah menjadi oranye. Tandanya lagi memproses. Selanjutnya kita bisa mendaftarkan port-port lain sesuai dengan kotak warnanya. Interface FA02. Interface FA02 berarti dia terhubung dengan laptop 0 yang berada di kotak berwarna pink. Kita beri perintah switch port mode akses. Kemudian karena dia di kotak pink, berada di kotak pink, kita daftarkan pada VLAN ID 20. Switch port akses VLAN 20. Kemudian kita lanjut lagi untuk mendaftarkan port-port yang lain. Setelah mendaftarkan semua port pada switch 0 ini, kita bisa ketikkan exit untuk kembali ke menu global. Dan kita bisa mengecek apakah sudah terdaftar dengan benar port-portnya tadi. Do show VLAN brief. Nah, kita bisa melihat pada VLAN 10 dengan nama Batu Aji terdaftar port FA03. Nah, sesuai dengan kotak yang berwarna kuning merupakan harus didaftarkan pada VLAN ID 10 dengan nama Batu Haji. Begitu juga dengan yang lain. Sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah kita mengkonfig switch 0, kita bisa konfig switch lainnya. Pada switch 2 ini tidak usah karena tidak terhubung dengan end device. Jadi kita hanya menghubungkan akses link dengan switch yang terhubung dengan end device. Kita bisa lanjut config. Setelah mendaftar port sesuai dengan VLAN masing-masing, selanjutnya kita akan melakukan inter-VLAN routing. Pertama, klik router, lalu masuk ke menu CLI, ketikkan no, enter lagi, lalu masuk ke mode global. Kita bisa lihat kabel yang terhubung antara router dengan switch 1 berwarna merah. Itu artinya kita perlu mengaktifkan port GIG 00 terlebih dahulu. Ketikkan perintah interface GIG 00
enter, lalu ketikkan perintah shutdown. Dapat kita lihat warnanya langsung berubah ketika kita selesai menginput perintah. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interVLAN routing. InterVLAN routing ini bertujuan untuk agar PC yang berada di VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Misalnya, VLAN ID PC yang ada di VLAN ID 10 dapat mengirimkan informasi kepada PC yang berada di VLAN ID 30. Langsung saja perintah yang pertama, ketikkan interface gig 0.10. 10 ini didapat dari VLAN ID. Ini didapat dari VLAN ID 10 yang bernama Batu Aji. Selanjutnya kita ketik enter. Enter lagi. Kemudian kita ketikkan perintah encapsulation.1q 10 sesuai dengan VLAN ID yang ini. Kemudian enter. Lalu ketikkan perintah IP address. Nah, di sini kita memasukkan default gateway yang sudah dibuat tadi. Karena ini VLAN ID 10, maka saya memasukkan default gateway PC yang berada di kotak kuning ini. 192.168.10.100. Setelah itu masukkan subnet mask. Enter. Kemudian kita bisa exit, kemudian melakukan hal yang sama pada VLAN ID yang lainnya. Setelah selesai mengkonfigurasi interVLAN routing, selanjutnya kita bisa mengecek dengan mengarahkan kursor pada router apakah sudah terdaftar. Kita bisa lihat gigabit Ethernet 00.10 dengan IP address 192.168.10.100. Dan itu sudah sesuai, dan juga dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba sebelum itu kita harus menghubungkan router dengan switch ini dengan mode trailing. Kita ketikkan interface. Caranya sama seperti trailing sebelumnya. Interface FA 02. Switch port mode terang. Exit. Nah, setelah itu kita bisa mencoba untuk mengirim pesan antar komputer atau PC.
kita buka tanda panah yang berada di pojok ini terlebih dahulu. Lalu kita klik ikon pesan atau yang bernama Add Simple PDU, bisa dengan shortcut P. Kita klik salah satu PC, misalnya saya memilih PC 0. Lalu tujuannya saya pilih laptop 1. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Biasanya pada percobaan pertama dia akan gagal. Kita coba percobaan kedua. Dan berhasil. Kita coba yang lain. Berhasil juga. Nah, sekarang kita coba kirim dari laptop 1 ke PC 2. Gagal, kita coba sekali lagi. Dan masih gagal. Hal ini dikarenakan switch 2 yang tadinya dengan mode transparan. Kita harus mendaftarkan VLAN terlebih dahulu kepada di switch 2 ini yang berperan sebagai transparan. Setelah itu baru kita bisa mengirimkan informasi dari PC 1 ke PC 2. Langsung saja enable, masuk ke mode global, lalu langsung kita daftarkan VLAN-nya sesuai dengan ketentuan yang sama. VLAN 10 dengan nama Batu Haji, VLAN 20 dengan nama Tiban, VLAN 30 dengan nama Nongsa. Kita cek terlebih dahulu. Oke, semua sudah terdaftarkan VLAN-nya. Sekarang kita bisa coba untuk mengirim ulang. Misalnya PC 1 ke PC 2. Nah, sekarang sukses. Sekarang kita coba laptop 1 ke laptop 2. Gagal, kita coba sekali lagi. Sukses. Baik, sekian dari desain topologi jaringan pada video ini. Terima kasih.